Ada sebuah pepatah yang mengatakan, walau sejelek apapun peristiwa yang terjadi hari ini, besoknya matahari akan selalu terbit. Atau biasanya sering kita dengar adalah, habis gelap terbitlah terang. Namun bagaimana jika pepatah ini tidak akurat lagi? Ya, maka film ini berjudul The Last Sunrise, Matahari Terbit Terakhir. Pastikan Anda subscribe channel Raja Rekap agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Let's check it out. Film ini dimulai dari seorang astronomer bernama Sun Yang yang dibangunkan oleh jam tangan canggih bernama Ilsa untuk tetap pada kerjaannya, yaitu menganalisa bintang dengan satelit Helios dan memperbarui websitenya. Dia menemukan suatu bintang aneh yang namanya KIC 846. Namun bintang aneh ini tiba-tiba menghilang. Ini sangat bertentangan dengan hukum termodinamika pertama, yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, dan total energi suatu sistem tetap konstan. Jadi belajar fisika kita. Ilsa lalu mencarikan Wang Yun di sebuah acara televisi untuk video call. Wang Yun adalah CEO dari Helios. Dia pun langsung menanyakan analisanya bahwa bintang KIC 846 tiba-tiba menghilang secara misterius dan mengatakan fluktuasi cahaya dan gelombangnya sama dengan matahari kita dengan korelasi 96% terhadap bintang KIC 846. Dan apa yang terjadi pada matahari kita? Namun Wang Yun mengatakan tidak pernah mendengar bintang yang dia sebutkan. Malah mengejeknya hanya seorang penghobi yang kurang profesional. Tampaknya dia pun sedih mendengar jawaban dari Wang Yun dan dia segera pergi ke minimarket untuk belanja. Dan tampaklah penggunaan solar panel sungguh sangat maju. Harganya murah, dayanya sudah besar, sungguh energi terbarukan yang luar biasa. Clean energy yang digunakan di semua kalangan. Namun saat dia pulang ke rumah, dia melihat matahari kedap-kedip tidak stabil. Keesokan harinya dia dibangunkan oleh alarm komputernya yang mengatakan bahwa cahaya matahari turun 15% dan akan turun terus, dan ternyata pasti ada hubungannya dengan bintang KIC 846 yang tiba-tiba menghilang. Dan Ilsa segera menelpon Wang Yun dan telepon tersambung dan mengatakan, "Bro, to the point aja. Sebenarnya kau tahu kan bahwa bintang KIC 846 itu menghilang?" "Iya," katanya. Lalu dia bertanya lagi, apakah matahari akan bernasib sama dengan KIC 846? Namun Wang Yun tidak menjawab, langsung memberikan dia pertanyaan lagi. "Bila hari ini adalah hari kiamat, apa yang akan engkau lakukan?" "Tentu saja mencari jalan untuk bertahan hidup," katanya. Wang Yun langsung memberikan alamat untuk ke sana mencarinya. Saking penasaran dia segera ke tetangga sebelahnya untuk melihat matahari dari jendela apartemen tetangganya. Bahkan peristiwa ini menjadi breaking news di TV. Dan tampaklah matahari berkedap-kedip dan kemudian padam. Cewek ini ikut ke apartemennya karena dia ingin pinjam HP, karena HP-nya kehilangan sinyal. Namun tampaknya Sun Yang membaca bahwa suhu bumi bisa turun minus 17 derajat Celcius dalam seminggu dan akan menjadi minus 73 derajat dalam setahun. Oksigen akan habis dan semua makhluk akan mati perlahan. Bumi menjadi planet beku. Wah, ini namanya kiamat. Cewek gaptep ini tetap saja mau pinjam HP. Goblok amat. Telepon, listrik, jaringan, GPS semuanya hilang. Semuanya tidak berfungsi tanpa matahari. Dan Sun Yang menasihati agar membawa uang tunai dan keluar dari kota ini. Katanya, waduh, sudah 3 tahun gak pakai uang tunai. Dia pun segera ke minimarket untuk membeli peta dan air minum. Tampak semua orang tidak bisa membayar karena jaringan error dan hanya mau menerima uang cash. Dan dia adalah orang yang paling beruntung bisa menggunakan uang cash, sementara yang lainnya sudah 3 tahun gak pernah pakai uang cash. Sialnya dia dibuntuti oleh orang lalu dibegal hingga pingsan dan dirampas uang cashnya. Setelah dia bangun dari pingsannya 22 jam, kemudian pulang ke rumah untuk mengobati luka kakinya sekaligus mengambil bekal, tetangga cewek ini pun datang dan katanya ingin ikut dengannya karena semua kendaraan layanan umum sudah berhenti. Sementara di luar, kriminalitas dan chaos merajalela. Mereka pun segera berlari ke mobil karena dikejar para kriminal. Singkat cerita, mereka berdua sampai ke tempat CEO Helios, yaitu Mr. Wang Yun. Dan dia kemudian bercerita tentang sebuah kisah, mulai dari dongeng bahwa dulunya ada matahari 10
namun sekarang sudah gak ada matahari. Dia menceritakan bahwa manusia itu terlalu sombong, merasa bisa menentukan takdirnya sendiri. Selesai ngobrol, teman-teman ini ingin pergi melihat pemandangan, dan Chenmu memberikan jaket tebal kepada temannya. Dan tak disangka, di akhir film nanti, karena perbuatan baiknya akan menyelamatkan nyawanya. Tonton sampai selesai. Sun Yang pun kemudian bersedih karena jam tangan AI yang telah menemaninya selama 7 tahun akhirnya nggak bisa aktif lagi, kehabisan baterai mungkin. Dan dia mengatakan bahwa ada hukum termodinamika kedua, bahwa dunia ini akan semakin kompleks dan lebih semrawut. Besok akan selalu lebih buruk ketimbang hari ini. Dia pun diajak ngobrol berdua dengan Mr. Wang Yun. CEO ini menjelaskan kenapa matahari itu menghilang, bahwa beberapa hari yang lalu dia sudah berbicara kepada komisaris bahwa kita harus jujur kepada publik kalau matahari lagi bermasalah. Namun tentu saja komisaris tidak ingin perusahaannya hancur, karena nggak mungkin matahari menghilang. Dan dengan proyektor canggih menampilkan bahwa ada lubang cacing, yaitu black hole, yang menelan bintang KIC 846 yang ada korelasi dengan matahari. Jadi nanti bumi ini akan kehilangan arah rotasinya dan tata surya kita akan kacau balau. Sun Yang tak percaya dengan lubang hitam. Dia berpikir pasti ada peradaban yang lebih maju dengan teknologinya mengambil energi dari bintang lain sekaligus mengakhiri peradaban di planet yang mengitari matahari. Genius, kata CEO tersebut. CEO ini pun langsung memberikan sebuah kartu nama yang bertuliskan sebuah alamat rahasia dan menyuruhnya untuk ke sana agar bisa terselamatkan, dan memberikan sebuah bonus yaitu jam tangan mekanik otomatis. Asal dia bergerak, jam ini akan bisa berfungsi. Mr. Wang Yun memberikan petunjuk karena Sun Yan memiliki jiwa untuk bertahan hidup. Namun Wang Yun hanya pasrah menunggu takdir kematian saja di sini. Dia pun berangkat ke tujuannya dan di tengah jalan terlihat roket pesawat luar angkasa terbang. Ya, orang-orang kaya ingin segera meninggalkan planet ini. Lalu gimana nasib orang miskin kayak kita? Nikmati saja hari-hari terakhir kiamat ini. Setelah mengantar Chenmu, maka Sun Yan pergi melanjutkan perjalanannya ke distrik 4. Namun di tengah jalan, dia segera putar balik karena ingin mengajak Chenmu juga. Sesampai di rumah orang tuanya, kelihatannya Chenmu yang biasa ceria ini pun berubah menjadi murung. Dia pun segera memeriksa keadaan rumah dan tampaklah orang tuanya sudah mati dan memegang sebuah surat yang isinya adalah surat permintaan maaf dan selamat ulang tahun kepada putrinya. Namun orang tuanya sudah tidak bisa diselamatkan akibat chaos dan begal. Sun Yan pun mengajak cewek ini bersamanya ke distrik 4. Di tengah perjalanan, mobil yang mogok hampir saja dikepung orang, untungnya berhasil lolos. Namun karena kakinya sakit, maka gantian yang nyetir adalah Chenmu. Walaupun Chenmu adalah pemilik mobil, dia tidak pandai nyetir. Akhirnya Sun Yan pun harus mengajari Chenmu nyetir dadakan. Namun karena ketiduran, si cewek ini pun membawa mobil sampai ke distrik 3. Waduh, salah alamat. Sementara baterai mobil sudah lemah. Beruntung dia bertemu satu rumah yang masih listriknya hidup dan menggunakan batu bara. Dia pun disambut dengan ramah oleh sepasang lansia, lalu ditawari minuman hangat oleh nenek ini. Tampak Sun Yan sangat berhati-hati karena takut diracuni. Namun sang kakek ini meminumnya untuk membuktikannya. Sang kakek ingin meminta kunci mobil untuk men-charging baterai mobilnya. Tampaknya dia tidak percaya dan ingin ikut dengannya. Sementara Chenmu diajak ke kamar mandi untuk cuci muka dengan air panas. Dan beberapa saat terdengar suara kegaduhan dari luar, yang sepertinya Sun Yan diserang oleh mereka karena ingin merampas mobilnya. Dan cewek ini kemudian berusaha keluar, namun pintunya terkunci. Ternyata sepasang lansia ini berlaku jahat dengan merebut mobil mereka dan membawanya kabur. Sementara itu kondisi kaki Sun yang terus memburuk, yang mengakibatkan Sun Yang berputus asa. Sempat terjadi perang mulut, namun akhirnya cewek ini ingin terus berdua dengannya ke distrik 4. Sun Yang mengatakan dia sendiri juga tidak tahu keadaan sebenarnya di distrik 4. Dengan kakinya yang pincang, mereka pun berjalan kaki ke sana. Karena capek, mereka pun duduk sebentar sambil makan mie instan dengan disuguhkan pemandangan yang sangat indah dari galaksi Bima Sakti.
Di sini pun hubungan mereka kemudian menjadi lebih akrab dari yang semula hanyalah tetangga apartemen. Singkat cerita, mereka menemukan lampu menyala dari sebuah bangunan dan mobil mereka berada di sana. Nampak ada cerobong asap dan pembangkit listrik. Sialnya, nampak sekumpulan bandit yang membunuh sepasang lansia pencuri mobilnya. Itulah, perbuatan jahat akan dibalas dengan keburukan juga. Dan kalau engkau beruntung, Anda akan melihatnya. Dia pun berpesan kepada Chen Mu agar kabur dengan mobilnya. Dan dia pun segera menumbalkan dirinya agar Chen Mu bisa kabur. Namun, Chen Mu ke mobil untuk minum sebentar dan segera ingin menolong pria idamannya tersebut. Dan tampaknya mereka semua dijadikan budak di tempat ini dengan bayaran oksigen. Sang ketua bandit dari pembangkit tenaga batubara ini pun dengan sombongnya mengatakan dia akan menyelamatkan mereka dengan bertahan hidup bekerja di tempat ini. Namun Sun Yan mengatakan, hanya pabrik batubara terlantar ini kamu mau menyelamatkan peradaban manusia? Mustahil. Dan Sun Yan berteriak, bila kalian tahu distrik 4 ada suaka sebenarnya, apakah kalian masih mau menetap di sini? Namun mereka diam saja, takut pada bandit ini. Sun Yang pun segera digiring ke suatu tempat dan dikurung di sana karena mengatakan bandit ini telah membunuh 2 orang usia lanjut tadi. Chen Mu berusaha menolong dengan membuka gembok. Ketika bandit ini datang, Chen Mu langsung menyemprotkan gas merica ke mata bandit. Terjadilah aksi kejar-mengejar. Beruntung mereka berhasil sampai ke mobil. Namun saat si cewek ini tertawa girang karena bandit ini tembakannya selalu meleset. Ternyata Sun Yang mulai sekarat karena tembakannya juga terkena Sun Yang. Chen Mu segera membawa mobil yang sudah mulai habis baterai menuju distrik 4. Singkat cerita, mereka sampai di distrik 4. Sun Yang pun mencium bau belerang. Dia sangat senang karena itu energi panas bumi. Energi ini akan bisa digunakan untuk mensupport kehidupan manusia miliaran tahun. Mereka segera melanjutkan perjalanan, namun di tengah jalan, mobil tenaga baterai ini kemudian mogok karena baterainya habis. Dan kalau begini, mereka hanya bisa pasrah pada nasibnya. Mereka tampaknya hanya memiliki cadangan oksigen yang membuatnya bisa bertahan hidup 2 jam saja. Dan Sun Yang mengatakan bahwa hukum termodinamika ketiga adalah kita tidak pernah mencapai nol mutlak. Alam semesta tidak akan membiarkan semua partikel berhenti bergerak. Dia akan selalu diam-diam memberikan kita kesempatan untuk membiarkan keajaiban itu terjadi. Jadi terkadang alam semesta itu begitu kejam, namun terkadang juga sangat baik. Pria jomblo ini pun akhirnya menyatakan cintanya pada Chen Mu, dan mereka menunggu keajaiban tersebut. Di tengah keputusasaan mereka, tampaklah ada sebuah mobil datang. Dan ternyata ini teman-teman di rumah CEO tadi. Mereka mengenali mobil Chen Mu karena berbaik hati memberikan mantel kepadanya. Inilah perbuatan baik yang dibalas dengan kebaikan. Dan mereka segera dibawa ke shelter bawah tanah yang aman. Ternyata di distrik 4 mereka sedang membangun shelter bawah tanah untuk semua orang dengan bahan bakar energi panas bumi. Pada saat ini bumi menjadi planet yatim yang melewati luasnya ruang antar bintang. Namun berdasarkan analisa, bumi sedang berkelana ke sebuah solar system terdekat bernama Alpha Centauri Star System, yang di dalamnya ada 3 matahari siap menyambut bumi. Jadi tetaplah berjuang kawan. Walau apapun terjadi, tidak ada namanya kiamat, yang ada hanya perubahan. Selamat berjuang kawan. See you in my next video. Bye.